Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai kebanyakan di Indonesia kan bermadhab syafi'i, begitu ya. Terus eh, beliau juga mengatakan bahwa kita disuruh mengikuti Quran dan Sunnah, begitu. Terus bagaimana hukumnya bermadhab itu sendiri dan apakah kita harus bermadhab? Barakallahu fikum. Jadi manusia itu ini pertama saya sampaikan dalam kitab Al-Muwafaqat, Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa manusia itu harus kita bagi-bagi dulu. Yang pertama kalangan mujtahid. Kalau itu mujtahid bermadhab nggak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi kalau seorang yang benar-benar ilmunya banyak, tinggi, kok malah ngikutin Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gak malah mikir sendiri, wah itu malah dosa. Para ulama sepakat, mujtahid haram mengikuti mujtahid lain. Mereka harus berijtihad sendiri. Ini kalau levelnya mujtahid, tapi mujtahid ini kriterianya apa nih kira-kira? Ya paling tidak dia sudah menguasai ilmu syar'i dalam level yang sangat-sangat tinggi begitu ya. Kata Imam Ahmad untuk fatwa saja itu harus 500.000 hadis yang dihafal. Baru udah ngomong begitu. Nah, ini kan berarti urusannya berat ya, masalahnya begitu. Nah kemudian yang kedua, level kedua itu kalau nggak mujtahid, maka manusia itu adalah eh, thalibul ilmi atau kalau Ibnu Rus menyebut muktasid, ya, yaitu orang yang sedang mencari ilmu. Mereka udah bisa bedain ini yang kuat, ini yang lemah. Ini dalilnya bagus, ini kurang bagus. Nah untuk yang seperti ini tidak boleh bermadhab. Mereka harus memilih yang paling bagus. Nggak boleh kok saya selalu Syafi'i, salah-salah ikut Syafi'i, nggak boleh. Untuk yang jenis kedua ini dia harus ngikuti yang paling benar menurut kajian yang dia lakukan. Begitu. Makanya kayak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, walaupun madhab aslinya Hambali, lihat beliau kan berkali-kali melawan Hambali juga. Ibnu Qayyim juga demikian. Nah ini dikarenakan apa? Mereka itu adalah orang yang sudah bisa bedain benar salah. Termasuk Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani. Dua-duanya muridnya Abu Hanifah, tapi tetap perbedaannya 3/4. Ya, ini karena memang sudah ngerti tolibul ilmi. Jadi untuk para ustadz-ustadz dan para masyayikh, mereka udah nggak boleh lagi yang namanya ngikutin ulama 4 madhab dengan tanpa komen. Itu nggak boleh. Nah yang ketiga, jenis manusia yang nggak bisa membaca Quran, nggak bisa membaca hadis, dan juga nggak punya ilmu alat untuk memproses dan juga untuk memahami Quran hadis menurut ilmu usul fikih, nggak paham ulumul Quran, nasih mansuh juga nggak tahu. Nah kalau yang seperti ini gimana nih? Solusinya mereka harus taklid. Taklid kepada siapa? Begitu. Taklidnya kepada mujtahid. Salah satu mujtahid. Ikut saja Imam Syafi'i atau ikut saja Imam Ahmad atau ikut saja Imam Abu Hanifah atau ikut saja Imam Malik. Itu akhirnya solusi bagi yang nggak bisa sama sekali menjalankan agama kecuali memang harus ikut-ikutan karena keterbatasan. Soalnya kalau suruh baca Quran sendiri juga puyeng, dia mau nyimpulin apa, orang dia juga nggak tahu, ya. Ibaratnya inventaris jadi mujtahid itu dia nggak punya. Nah seperti itu. Maka kata Imam Syatibi, 3 manusia ini punya kriteria sendiri. Makanya di dalam semua kitab usul fikih mesti dibahas. Itu ya, pembahasan masalah mujtahid, pembahasan masalah thalibul ilmi, sama pembahasan masalah muqallid. Atau mungkin di kitab-kitab usul fikih seperti Al-Waraqatnya Al-Juwaini itu cuman mujtahid sama muqallid. Karena mereka berpikir kalau nggak bisa ijtihad ya udah ikut aja pada mujtahid begitu. Sehingga para ulama pun diwajibkan. Tapi yang lebih tepat untuk hari ini ya seperti ya istilah yang dipakai oleh Ibnu Rusd atau mungkin dipakai oleh ulama-ulama yang lain bahwa tingkatan manusia itu ada 3, mujtahid, thalibul ilmi, yang terakhir baru muqallid atau taklid. Nah untuk yang jenis ketiga ini silahkan ikut-ikutan aja nggak apa-apa dah. Percaya pada ulama yang kita anggap benar dan baik, bismillah taklid aja. Boleh, boleh kalau untuk yang jenis ketiga ini. Karena dia mau ibadah gimana kalau nggak taklid. Begitu ya. Dia nggak bakalan bisa untuk ya apa namanya menjalankan Islam dengan benar kalau nggak taklid. Makanya ikut imam madhab itu hal yang jadi pilihan. Begitu. Nah kalau salah-salah di dalam pembahasan masalah taklid ini nanti untuk orang salah udur-udur buat mereka.
Seperti itu, barakallahu fikum. Jadi ini, lah kenapa sih kita itu kok nggak harus bermadhab? Lah memang madhab itu kan lahirnya setelah Rasulullah begitu ya. Makanya saya Hayat As-Sindi, beliau pernah ditanya dapat surat dari Jepang, para mualaf di sana bingung, kita harus Islam ala siapa nih begitu ya. Dengan kita semuanya bingung, maka beliau menjelaskan, zaman Rasul itu nggak ada istilah Muslim Hambali, Muslim Syafi'i, Muslim Maliki, Muslim Hanafi, itu nggak ada. Muslim ya Muslim, zaman Rasulullah itu nggak ada madhab-madhab, semuanya berquran dan sunnah begitu, dan semuanya memahami itu dengan segala perbedaannya, jadi nggak ada problem zaman itu. Nah kemudian beliau menjelaskan, karena itulah kita tidak ada yang mewajibkan bermadhab, itu nggak ada satupun, cuman lihat diri begitu ya. Kalau engkau mujtahid, ayo baca dalil itu dengan sendiri, ya sampaikan dengan sendiri, dan ikutilah apa yang menurut kamu benar, dengan spesifikasi syar'i tentunya ya, benar bukan menurut nafsu tapi menurut spesifikasi yang syar'i. Yang kedua, kalau kamu seorang penuntut ilmu, maka cari yang paling kuat menurut kamu dari semua pendapat begitu ya. Misalkan ada suatu masalah, oh yang paling rojih seperti ini, itu yang kamu pilih ya. Kamu besok bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mengamalkan kebenaran. Nah yang ketiga, yaitu orang yang ngikutin apa kata Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Itu adalah para mukallid yang memang tidak punya kemampuan sama sekali untuk berbuat apa-apa. Gitu ya. Jadi memang tidak ada sedikit pun kemampuannya, begitulah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, belum menyampaikan bermadhab itu sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh orang awam. Orang awam itu bisanya cuma taklid, ya ikut-ikutan itu tadi. Kalau bermadhab itu sebenarnya levelnya dia di bawahnya thalibul ilmi, di mana mereka itu mengikuti kaedah-kaedah lalu membaca hadis yang lain. Sehingga kadang madhab itu juga berbeda ya. Madhab Syafi'i itu kadang ya punya 4 pendapat, 5 pendapat. Apalagi madhab Ahmad ya kadang kala 9 pendapat. Padahal satu madhab sendiri itu. Sesama madhab. Karena memang bermadhab itu artinya mengikuti cara berijtihad, bukan mengikuti apa kata Syafi'i, apa kata Ahmad. Kalau mengikuti apa kata Syafi'i, kata Ahmad, apa kata ulama Syafi'iyah dan Hanabilah atau Malikiyah atau Hanafiyah, berarti itu namanya taklid kalau cuma mengikuti perkataan. Begitu. Nah, di Indonesia ini kita perhatikan bukan bermadhab, semuanya mukallid, taklid semuanya. Dan ini salah. Harusnya mereka yang sudah mampu baca kitab, sudah belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, sudah nggak boleh lagi yang namanya taklid. Mereka harus sudah milih, ini hadisnya sahih, yang disampaikan Imam Syafi'i hadisnya dhaif, harus ke level itu. Istidlalnya Imam Syafi'i bagus, istidlalnya Abu Hanifah tidak logis, itu harus mulai dinilai. Itu thalibul ilmi. Kalau seandainya thalibul ilmi itu tidak melakukan itu, ya dosa dia. Apalagi kalau sampai dia mengikuti ulama madhab yang pendapatnya lemah dan meninggalkan hadis yang sahih. La yutrakul haqqu lil batil. Gak boleh kita ninggalkan kebenaran dalam rangka mengikuti hal yang gak benar, itu gak boleh. Gitu. Maka dari itulah ini mungkin jawaban singkat saya untuk masalah ini. Sebenarnya persoalannya cukup panjang begitu. Jadi intinya terus saya harus jadi apa nih kira-kira dalam posisi saya begitu. Silahkan. Kita ini udah ngerti belum tarjih? Kan di bab usul fikih mesti ya bagian belakang itu ta'arud buat tarjih, ada tarjih babnya. Yang selanjutnya di situ juga ada bab muqallid sama mujtahid. Nah, silakan, kita ini sudah ngerti belum? Kalau kita memang ilmunya cukup, kita merasa itu pas, sudah bisa memahami dan juga menyerap sendiri, berarti silahkan ke level muktasid atau thalibul ilmi. Jangan taklid seperti itu. Tapi kalau memang saya benar-benar nggak paham dan nggak ngerti, saya udah terlanjur ini, sampai udah terlanjur tua begini, kayaknya nggak bisa memahami Quran dan sunnah dengan independen dan sendiri, ya udah taklid aja, insya Allah Allah memaafkan nanti kalau ada yang salah-salah. Makanya dalam kitab Nawaqidul Iman al Amaliyah, pembatal-pembatal keimanan, itu disebutkan di antara udur bagi orang itu ya ketika taklid. Ya, memang dia nggak bisa memahami, apa boleh buat ikut aja begitu ya.
Demikian juga ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam buku beliau As-Sail Al-Jarrar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تلاغينا ألا أين الميامين